Saat Yanda kembali mengintip, tiba-tiba Sekar menoleh ke arah lubang tempat Adi mengintip seraya menyeringai aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry. Dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Nah, kisah dari Lia Maya kali ini menarik teman-teman nih. Akan menceritakan tentang dusun atau desa legendaris, yaitu Desa Legetang yang ada di daerah Dieng ya. Waduh, nih pasti banyak teman-teman yang udah tahu nih. Kalau teman-teman yang penyuka cerita misteri dan horor pasti tahu Desa Legetang, desa yang hanya dalam satu malam selesai semuanya. Dan itu terjadi di sekitar tahun 1955 ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar real, benar-benar terjadi di tahun 1955. Desa Legetang di malam hari itu tertimpa longsoran tanah dari ledakan gunung pengamun-ngamun. Jadi dalam satu malam nih habis desanya, hilang. Dan bahkan sampai saat ini masih ada tubuhnya masih ada ya. Dan itu karena konon katanya ya, warga desanya ini setelah diberikan kemakmuran, tanahnya subur tapi justru maksiat sehingga dalam satu malam kayak diazab. Dan seperti apakah kisah kali ini tentang Dusun Legetang? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Elo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Elo, kita menuju ke Jawa Tengah. Dusun setan di kaki gunung. Andi dan Bayu tengah bersiap untuk pergi keluar kota. Mereka akan menghadiri acara pernikahan rekan kerjanya. Dengan bermodalkan Google Maps, mereka berdua pun mulai menyusuri jalanan dari arah Semarang. Andi yang menyetir, sementara tugas Bayu melihat jalur Google Maps dari ponsel. Yang benar kalau lihat Google Maps, jangan sampai kita nyasar, celetuk Andi kepada Bayu. Iya, kepercayaan banget sama aku sih, ucap Bayu heran. Soalnya kamu itu kadang gak fokus, Bay, sindir Andi. Lah, ayo kamu fokus aja. Dah, fokus nyetir aja. Urusan Google Map percayain sama aku, tutur Bayu dengan percaya diri. Mereka memulai perjalanan pagi-pagi sekali karena sadar jarak yang akan mereka tempuh lumayan jauh dan mereka berdua sama sekali belum pernah ke kota tersebut. Di Google Map, mereka yang dari arah Semarang akan menuju ke Wonosobo terlebih dahulu dan akan memakan waktu perjalanan sekitar 3 jam lebih untuk sampai ke perbatasan. Dengan santai, mereka berdua menikmati perjalanan yang cukup panjang itu dan sesekali beristirahat di warung pinggir jalan, sekedar meminum kopi, merokok, dan mengisi bensin. Ini kita bakal sampai sana jam berapa ya? Tanya Bayu sembari menyeruput kopinya yang masih panas. Gak tahu, tapi yang penting sampai di lokasi. Pasti Bagus juga maklum lah kalau kita telat, jawab Andi dengan santai. Dirasa cukup beristirahat, mereka berdua mulai melanjutkan perjalanan. Dengan Andi yang kembali menyetir, sementara Bayu membonceng sembari mengamati Google Maps. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka tiba di perbatasan Wonosobo dan Dieng. Jalanan yang semula halus dan ramai, kini berubah menjadi jalanan yang cukup curam dan menanjak. 1 jam lamanya, perjalanan mulai memasuki area Dieng. Cuaca tiba-tiba berubah mendung, kabut mulai turun, sehingga sedikit menghambat perjalanan mereka. Kita istirahat dulu atau lanjut nih? Tanya Bayu kepada Andi. Lanjut aja, lagi ngantuk sorean kalau kebanyakan istirahat, tutur Andi sambil fokus menyetir.
Bayu pun hanya mengangguk pelan, kemudian fokus kembali ke Google Map. Jalanan yang semula ramai kini berubah sepi. Hanya sesekali sepeda motor berlalu lalang, termasuk Andi dan Bayu. Cuaca yang cukup ekstrim membuat pemandangan Andi cukup terganggu, sehingga Bayu yang khawatir akan keselamatan mereka berdua meminta untuk berhenti sejenak. Menyadari ucapan Bayu ada benarnya, Andi pun menghentikan sepeda motornya di sebuah gubuk kecil yang tak berpenghuni, dan hanya itulah tempat satu-satunya mereka untuk beristirahat. Berapa lama lagi kita sampai? Tanya Andi sambil menyalakan rokok. Bayu langsung mengecek Google Map, namun naas, sinyal ponsel tiba-tiba menghilang. Jangkrik, sinyal hilang Di, ucap Bayu panik. Yang benar kamu Bay? Tanya Andi. Loh ini loh, jawab Bayu seraya menyodorkan ponselnya. Benar, sinyal ponsel menghilang dan mereka sulit mengakses Google Map. Seketika, Andi pun berdecak kesal saat melihat layar ponsel milik Bayu. Terus piye nih? Tanya Andi bingung. Ya kita berdua kan nggak tahu jalan sini. Orang kita nggak pernah pergi-pergi ke sini. Cetuk Bayu. Dunia mereka memang terlalu sibuk, sehingga berbeda dengan para pria lainnya yang suka bepergian walaupun hanya sekedar touring. Wes, lanjut aja, ikutin jalan, usul Andi pasrah. Yakin kamu? Tanya Bayu memastikan. Nah mau gimana? Udah tanggung ini. Kalau cuma diem doang ya mau sampai kapan di sini? Ujar Andi. Dengan ragu-ragu, mereka kembali memulai perjalanannya. Walaupun kabut sudah mulai turun dan menutupi pandangan mereka, dengan bermodal keyakinan, mereka bersiap untuk kembali menyusuri jalanan yang sepi dan curam itu. Selang 1 jam perjalanan, Bayu yang merasa wilayah berkabut tersebut semakin sepi pun spontan menepuk pundak Andi. Kok gak sampai-sampai ya? Apa jangan-jangan salah jalan? Tanya Bayu penasaran. Aku yang gak paham. Tapi kita ikutin jalan aja udah, ucap Andi dengan sedikit berteriak. Andi kembali fokus, sementara Bayu sibuk mengamati area sekitar. Sunyi, sepi. Hanya ada mereka berdua saja yang melintas di jalanan tersebut. Tiba-tiba, sepeda motor yang mereka gunakan mendadak mogok di tengah jalan. Aduh, kayaknya mogok ini motor, cetuk Andi kesal. Bayu dan Andi pun turun dari motor dan mengecek kondisi kendaraan mereka. Rupanya sepeda motor mereka kehabisan bensin dan sialnya tak ada satupun warung di area tersebut. Gimana ini? Tanya Bayu. Dorong aja ke depan, siapa tahu di depan ada warung. Tidak Andi yang dibalas anggukan oleh Bayu. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut, namun sudah cukup lama mendorong, tak ada satupun warung yang terlihat, membuat Andi dan Bayu kebingungan. Gusti, ada aja. Tahu gini mending kondangannya transfer aja, celutuk Bayu yang sudah hampir menyerah. Saat tengah fokus mendorong motor, tiba-tiba dari kejauhan Andi melihat sebuah tugu kecil. Seketika senyuman pun terukir di wajah Andi. Itu ada tugu tuh, kita bisa minta bantuan sama warga sana, ucap Andi bersemangat. Bayu yang mendengar penuturan Andi pun mulai memicingkan matanya dan melihat ke arah depan. Benar, terlihat ada sebuah tugu yang sebagian tertutup kabut. Buru-buru mereka ke sana sambil mendorong sepeda motornya. Sesampainya di depan tugu, Andi pun meminta Bayu untuk coba mengecek lokasi sekitar, apa ada warga setempat atau tidak. Sepi banget ya, ucap Bayu yang kembali menghampiri Andri. Mungkin desanya agak jauh dari tugu ini, baik, celutuk Andi. Tiba-tiba samar-samar terlihat seorang wanita tengah berjalan keluar dari tugu dengan paras yang cukup cantik. Seketika membuat Andi dan Bayu tertegun. Kalian mau kemana? Tanya wanita itu dengan ramah. Anu dek, ini kita nyasar dan motor kita habis bensin. Apa di sini ada jual bensin? Tanya Andi gugup. Wanita tersebut hanya menggeleng pelan dengan senyuman yang masih terukir jelas. Kalau mau tinggal saja di sini, istirahat dulu, tawar wanita tersebut.
Kita cuma butuh bensin aja deh, ucap Andi. Di sini gak ada yang jualan, lagi pula sudah malam, jawab wanita tersebut. Andi dan Bayu saling tatap. Awalnya mereka ragu, namun tak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Boleh, kalau emang gak keberatan, jawab Bayu terbata-bata. Ikuti aku, ajak wanita tersebut. Wanita tersebut hanya menganggukkan kepala dan tersenyum malu-malu spontan. Bayu pun memberi kode kepada Andi untuk mau menerima tawaran tersebut. Sebetulnya di sini Andi ragu, namun karena tak ada pilihan, mau tak mau akhirnya Andi setuju. Motor kita gimana ya? Tanya Andi. Ditinggal saja, nanti aku suruh orang buat ambil, ucap wanita itu. Andi dan Bayu hanya menganggukkan kepala dan langsung mengikuti langkah kaki wanita yang mulai memimpin jalan itu. Namanya siapa, Dek? Tanya Bayu. Sekar, kalian siapa? Aku Bayu, kalau di Andi, jawab Bayu bersemangat. Sekar, di sini emang sepi ya? Tanya Andi saat mengamati jalan setapak tersebut. Iya, tapi kalau malam rame, jawab Sekar datar. Loh kok gitu? Tanya Andi penasaran. Nanti juga tahu sendiri, jawab Sekar singkat. Sementara Bayu terdiam mengamati area jalan setapak yang Bayu rasa memang sangat sunyi. Dengan cuaca yang mendung karena memang sudah sore dan angin yang sepoi-sepoi, kabut yang sudah mulai turun membuat tubuh Bayu sedikit menggigil. Di sini dingin banget ya, beda banget sama di Semarang, cetuk Bayu. Di sini kan daerah pegunungan, jadi wajar kalau dingin, jawab Sekar yang masih memimpin perjalanan mereka. Kini mereka sudah mulai memasuki dusun. Terlihat jelas berjejer rumah-rumah warga yang terlihat sederhana, khas bangunan zaman dulu, membuat Andi dan Bayu mengingat suasana masa kecil dulu. Itu rumahku, ucap Sekar menunjuk satu rumah paling ujung dengan halaman yang cukup luas dan ada beberapa pohon yang tumbuh di sana. Kita nginep di rumahmu? Tanya Bayu yang dibalas anggukan oleh Sekar. Sesampainya di rumah Sekar, Andi dan Bayu pun disambut hangat oleh kedua orang tua Sekar dan dipersilakan untuk singgah di teras rumah yang terdapat tempat duduk panggung terbuat dari bambu. Wah, asri banget, bisa betah di sini nih, cetuk Bayu. Andi hanya terdiam mengamati area sekitar. Wajahnya sedikit bingung, namun Andi enggan bertanya karena tak enak hati. Monggo, diminum dulu, ujar Sekar seraya membawa 2 cangkir teh hangat dan singkong goreng yang masih panas. Ini singkong hasil panen di kebun kami, ucap Pak Bagio. Makasih banyak loh, Dek. Pak, kami jadi gak enak nih, ucap Bayu. Monggo disambi, gak usah malu-malu, anggap aja seperti rumah sendiri, ujar Pak Bagio. Setelah berbincang hangat dan berkenalan, Andi dan Bayu pun diajak beristirahat di kamar milik Sekar. Awalnya Andi keberatan karena ia sebagai laki-laki bisa saja tidur di teras, namun mereka yang tetap dipaksa tidur di kamar Sekar pun tak kuasa untuk menolak. Menjelang malam, sekitar pukul 6:30, Bayu yang terbangun dari tidurnya samar-samar mendengar suara gamelan cukup kencang. Suara musik, gumam Bayu. Ia yang penasaran pun mencoba keluar rumah dan melihat. Rupanya tengah ada pesta besar dan membuat seisi dusun keluar dari rumah mereka masing-masing. Ada apa Mas Bayu? Tanya Sekar yang tiba-tiba sudah berada di belakang Bayu. Bayu yang berada di tengah ambang pintu terkejut saat tiba-tiba mendengar suara Sekar dari belakang tubuhnya. Anu di Sekar, ini ada apa rame-rame ya? Tanya Bayu penasaran. Oh, itu acara pesta panen. Kalau Mas mau gabung, ayo ke sana aku antar, tawar Sekar. Loh, emangnya boleh? Tanya Bayu penasaran. Sekar pun hanya mengangguk dengan senyuman tipis di wajahnya. Melihat kecantikan Sekar,
Bayu pun tak kuasa menahan perasaannya. Ia dibuat salah tingkah oleh kecantikan Sekar. Ditambah malam itu Sekar menggunakan pakaian yang cukup seksi memancing syahwat. Tapi temanku masih tidur, ucap Bayu. Kita berdua saja yang ke sana, ucap Sekar dengan senyuman yang menggoda. Bayu yang tergoda akan para Sekar hanya mengangguk dan menurut saja. Mereka jalan berdua. Layaknya sepasang kekasih yang lama tidak bertemu, Sekar pun tak sungkan menggandeng tangan Bayu dengan mesra. Sesaat sampai di tempat acara, Bayu seketika tertegun dengan pemandangan yang ia lihat. Rupanya acara tersebut merupakan adegan wayang kulit yang dibarengi oleh penari-penari cantik dan seksi. Suka ya mas? Tanya Sekar dengan suara genit. Bayu pun hanya menganggukkan kepalanya sambil menikmati tontonan tersebut. Saat tengah asik menikmati tontonan itu, Sekar tiba-tiba menarik tangan Bayu untuk ikut menari dengannya. Bayu yang semula ragu pun mulai menikmati lantunan musik Jawa dan menari bersama Sekar. Warga lain pun sangat menikmati acara malam itu. Ada yang ikut menari bersama para penari, ada yang nyawer, bahkan ada yang mabuk-mabukan. Tanya itu, beberapa warga lain pun tengah menikmati permainan judi. Sementara di rumah Sekar, Andi yang baru terbangun bingung mendapati dirinya yang hanya tidur seorang diri. Loh, Bayu kemana ini? Gumam Andi dengan wajah yang bingung. Andi celingukan mencari-cari Bayu yang entah kemana perginya. Tiba-tiba saja Pak Bagio datang menghampiri Andi dan mengajak Andi ke acara pesta tersebut. Di sana ada acara, ayo kita ke sana, ajak Pak Bagio tanpa basa-basi. Ada acara apa memang Pak? Tanya Andi penasaran. Pesta panen. Temanmu juga sudah di sana sama Sekar, tutur Pak Bagio. Walah, pantes saja anak itu nggak ada, gerutu Andi. Ayo, kesananya bareng sama bapak aja, ajak Pak Bagio. Andi yang merasa bosan dan juga penasaran atas pesta panen pun akhirnya setuju. Baru saja keluar dari rumah, ternyata acaranya begitu meriah sampai seisi dusun seperti berkumpul di satu titik dan semua warga menikmati acara tersebut. Sesaat mulai mendekati lokasi, Andi tertegun sejenak saat merasa ada yang sedikit janggal dari acara tersebut. Pasalnya, banyak sekali warga yang tengah bermain judi, minum minuman, bahkan ada yang tanpa malu-malu bermesraan di tempat umum. Seperti aktivitas tersebut merupakan hal yang lumrah di dusun itu. Ayo ke sana, nanti kita minum-minum, ajak Pak Bagio kepada Andi. Tapi Pak, saya nggak minum Pak, tolak Andi dengan suara gugup. Wadah, gak usah sungkan, ucap Pak Bagio sambil menarik tangan Andi untuk mendekati kerumunan warga. Di tempat lain, Bayu yang sudah terbuai dengan suasana menjadi hilang kendali. Ia sangat menikmati tarian bersama Sekar dan tanpa sungkan bermesraan dengan Sekar di tempat umum. Rupanya kelakuan Bayu tertangkap basah oleh Andi yang masih bersama Pak Bagio. Bayu, pekik Andi keheranan. Andi yang tidak bisa berbuat banyak pun hanya terdiam saja. Ia tak menyangka Bayu dan Sekar bisa semudah itu akrab, apalagi bermesraan di tempat umum. Wadah yo, ajak Pak Bagio sambil menarik tangan Andi untuk lebih mendekat ke tempat para pria yang tengah minum-minum. Pak, tapi itu Bayu sama Sekar, ucap Andi sembari menunjuk ke arah dua sejoli yang tengah dimabuk asmara. Wes, biarkan, gak usah diganggu, jawab Pak Bagio dengan santai. Andi bingung, ia tak mengerti dengan sikap Pak Bagio yang seakan cuek dengan perbuatan Bayu dan Sekar. Padahal yang Andi tahu, biasanya seorang bapak akan marah jika melihat anak gadisnya bermesraan dengan pria yang belum menjadi suami, apalagi pria asing yang baru dikenal. Semakin malam, suasana semakin meriah.
Semua orang menikmati pesta tersebut, wanita, pria, muda bahkan tua. Andi yang diajak minum-minum oleh Pak Bagio pun hanya menenggak segelas saja untuk menghormati. Sorot matanya masih terus memantau Bayu dan juga Sekar dari kejauhan. Tak lama, Bayu dan Sekar berjalan berduaan entah kemana. Dirasa ada yang janggal, Andi memilih untuk membuntuti mereka. "Di sini enak kan?" tanya Sekar dengan manja. "Ya dek, enak banget. Apalagi sama kamu," ujar Bayu sembari menyentuh dagu Sekar dengan jari telunjuknya. Dari pungkiri, raut wajah Bayu seperti tengah dimabuk asmara. Ia seolah lupa segalanya. "Dan kowe pai," batin Andi sambil membuntuti mereka. Rupanya mereka berdua hendak pulang. Namun anehnya, Sekar dan Bayu masuk ke kamar Sekar bersamaan. Andi yang sudah paham atas apa yang akan mereka lakukan berniat untuk mengintip dari balik celah dinding yang masih terbuat dari anyaman bambu tersebut. Remang-remang hanya terbantu dengan cahaya damar cemplik karena dusun tersebut masih belum ada listrik. Andi melihat dengan jelas apa yang Bayu dan Sekar lakukan. Ia tak habis pikir dengan temannya itu. "Lungo, iki dudu panggonanmu," terdengar jelas di telinga Andi, seperti ada yang membisikkan kalimat tersebut dengan suara khas yang membuat tubuh Andi meremang. Spontan Andi menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari sumber suara tersebut, namun tak ada siapapun di sana. Hanya ada Andi seorang. Saat ia hendak kembali mengintip, tiba-tiba Sekar menoleh ke arah lubang tempat Adi mengintip seraya menyeringai aneh. Sementara Bayu terus menikmati tubuh Sekar tanpa peduli apapun. Sontak Andi yang ketahuan jadi salah tingkah dan memilih untuk keluar duduk di teras rumah. "Gendang," batin Andi. "Bisa-bisanya kamu semudah itu nidurin anak gadis orang baik-baik," gerutu Andi. Semakin malam, justru dusun tersebut semakin ramai. Andi pun kembali berpikir keras, sebab ia baru pertama kali menjumpai dusun seperti ini. Biasanya di tempatnya, jika ada pesta, pasti akan ada batasan waktu. Tak terasa, sudah pukul 1 malam. Andi yang masih terjaga pun tak kuasa menahan kantuk dan tertidur di sana. Bum! Tiba-tiba terdengar cukup keras suara dentuman yang tak berasal dari mana. Andi yang tengah terlelap pun sontak terbangun karena terkejut. Ia mengamati area dusun yang rupanya sudah sangat sepi sekali. "Suara apa tadi ya?" batin Andi bertanya-tanya. Tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat karena hawa dingin yang menyeruak, dan Andi pun mencium aroma-aroma tak sedap seperti bau busuk menyengat. "Bau apa ini?" batin Andi. Ia kembali mencoba mencari sumber aroma tersebut yang rupanya tertuju ke kamar Sekar. "Kamar Sekar? Apa Bayu masih sama Sekar ya?" batin Andi bertanya-tanya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak Andi dari belakang. Rupanya Sekar. Ia tengah berdiri dengan tubuh yang hanya berbalut kain jarik bermotif batik, menunjukkan lekukan tubuh Sekar yang memang sempurna, putih dan langsing. Sekar," ucap Andi gugup. "Mas Andi lihat apa?" tanya Sekar dengan suara manja. Anu, itu Bayu masih di dalam?" tanya Andi gugup. Sekar hanya menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba menggandeng tangan Andi menuju teras rumah. Tak kenapa, Andi pun hanya menurut tanpa bertanya banyak hal. Ia hanya terdiam dan terus menatap ke arah Sekar. Sekar pun mengajak Andi untuk duduk dan mengobrol santai tanpa gangguan dari siapapun. "Mas Andi sebelumnya lihat aku sama Mas Bayu kan?" tanya Sekar. Andi yang malu dan gugup hanya menganggukkan kepala. Ia malu karena tertangkap basah mengintip kegiatan Bayu dan juga Sekar. Maaf dek, tapi aku gak sengaja," jawab Andi. "Gak apa-apa kok,
Kalau Mas mau, aku juga bisa kasih, tawar Sekar dengan suara manjanya. Jantung Andi seketika berdetak kencang. Pria mana yang akan menolak mendapat tawaran menggiurkan dengan wanita cantik seperti Sekar? Namun akal pikirannya masih berpikir jernih. Andi pun menolak dengan halus. Enggak dek, saya nggak berani, jawab Andi dengan wajah tertunduk. Kenapa? Bukannya enak, goda Sekar. Sekali lagi maaf ya dek, tolak Andi dengan halus. Sekar pun bercak kesal. Ia memilih masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Andi seorang diri. Dirasa tidur di teras jauh lebih aman, Andi pun kembali melanjutkan tidurnya tanpa peduli dengan keadaan Bayu. Saat baru saja terlelap, Andi mendengar kembali suara dentuman keras yang ia sama sekali tak tahu dari mana sumbernya. Cedung, krak, dum. Setelah suara tersebut tak lagi berbunyi, Andi pun kembali tidur karena tak kuasa menahan kantuk. Menjelang pagi, Andi pun terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Saat terbangun, rupanya sudah banyak warga yang tengah berlalu lalang. Ada yang membawa cangkul, rantang, arit, bahkan ada yang hanya sekedar menyapu halaman. Sudah bangun Mas? Sapa Sekar yang berada di ambang pintu. Iya deh Sekar, Bayunya belum bangun ya? Tanya Andi. Sekar hanya menggeleng, lalu kembali ke dalam rumah. Andi pun mencoba ke kamar Sekar untuk membangunkan Bayu. Namun, saat hendak membangunkan Bayu, ada hal aneh di tubuh temannya itu. Badanmu kenapa sih itu? Tanya Andi. Bayu yang masih terlelap pun tiba-tiba terbangun dengan wajah yang lesu dan pucat. Bangun, bangun Bay, ucap Andi. Bayu hanya mengangguk pelan. Ia duduk di tepi ranjang dengan tangan yang memijit-mijit pundaknya sendiri. Badanku kok sakit semua Yondi? Tanya Bayu dengan wajah lesu. Yang gak tahu, wong semalam kamu nganuan sama Sekar, ya kan? Tanya Andi berbisik. Bayu langsung terdiam. Ia menatap tajam ke arah Andi. Kok kamu tahu sih? Tanya Bayu penasaran. Andi pun menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa tak ada Sekar. Ia lalu duduk di samping Bayu dan berhadapan. Ya, aku lihat kamu. Bahkan aku ngintip kamu lagi anuan, ucap Andi. Spontan, bola mata Bayu membelalak. Ia malu tertangkap basah oleh temannya sendiri. Jangan cerita-cerita ke siapa-siapa ya, tegas Bayu yang dibalas anggukan oleh Andi. Yes, depan aja yuk, ajak Andi yang dibalas anggukan oleh Bayu. Mereka berdua kembali duduk santai di teras rumah dengan cuaca mendung tanpa adanya sinar mentari. Mau hujan kayaknya ini, gue mau mandi. Ya, cuaca gak bagus kayaknya hari ini, ujar Bayu sembari menatap ke arah awan. Lah, terus perjalanan kita gimana? Tanya Andi. Iya ya, hampir aja aku lupa sama tujuan awal, jawab Bayu terkekeh. Elah, kamu ingatnya cuma Sekar, celetuk Andi yang hanya dibalas senyuman oleh Bayu. Saat sedang asyik mengobrol, Sekar pun datang membawakan 2 cangkir teh hangat dan singkong goreng seperti saat pertama kali mereka disuguhi hidangan. Makasih dek, ucap Bayu. Sekar hanya menganggukkan kepalanya dan kembali ke dalam rumah. Sementara Bayu langsung menyantap hidangan tersebut. Kamu gak lapar dek? Tanya Bayu. Andi hanya menggeleng pelan. Entah kenapa ia tidak merasa lapar ataupun haus sama sekali. Baik, kayaknya kita harus pergi hari ini. Cuti kerja kita kan cuma sebentar, usul Andi. Iya sih, tapi cuaca gak mendukung kalau kita kejebak lagi di jalan piye? Tanya Bayu. Setelah berbincang, Andi dan Bayu memutuskan untuk menginap 1 malam lagi dan memberitahukan hal tersebut pada Sekar. Malam kembali datang. Saat tengah menatap awan yang gelap, tiba-tiba para warga mulai keluar dari rumah dan berkumpul di tempat kemarin saat pesta. Mereka kembali melakukan pesta yang sama. Loh, pesta lagi, batin Andi keheranan. Sementara di tengah kebingungannya, Andi kembali melihat Bayu keluar dari rumah bergandengan tangan dengan Sekar. Bay, mau kemana?
Tanya Andi. Ada pesta lagi, Dik, jawab Bayu singkat dan berlalu begitu saja. Sementara Sekar yang berada di samping Bayu pun menoleh ke arah Andi dengan tatapan yang ganjil dan menggoda. Andi yang mulai merasa aneh pun hanya terdiam dan mencoba berpikir keras. Aneh banget, masa ya pesta tiap hari, batin Andi. Dari kemarin juga, kayaknya aku nggak dengar suara azan ya, batin Andi bertanya-tanya saat ia mengamati sekitar. Aktivitas pesta sama seperti pesta kemarin, seperti diulang-ulang, membuat Andi semakin yakin ada hal yang aneh dari dusun tersebut. Namun, ia mencoba berpikir positif. Selang beberapa jam berlalu, Andi yang masih mengamati pesta tersebut dari teras rumah pun kembali dikejutkan oleh Bayu dan Sekar yang kembali pulang tanpa menghiraukan keberadaannya. Mereka berdua kembali memasuki kamar dan bersenggama seperti apa yang mereka lakukan kemarin malam. Andi yang penasaran kembali mengintip, namun ia merasa adegan tersebut sama persis seperti kemarin malam. Wes dikandani lunga, dek. Kembali terdengar suara asing di telinga Andi membuat jantung Andi berdetak lebih kencang. Tubuhnya mulai panas dingin, keringat membasahi keningnya. Ia merasa bahwa tempat ini bukan tempat yang benar-benar nyata. Setelah Andi menyadari semua kejanggalan, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang sangat wangi dicampur dengan aroma busuk anyir. Seketika membuat Andi muntah. Ia berlari menuju depan rumah dan memuntahkan isi perutnya. Tubuh Andi lemas setelah mengeluarkan isi perutnya. Di saat menoleh ke area sekitar, tiba-tiba Andi tertegun melihat pemandangan yang sebenarnya. Dia melihat semua warga berubah. Ada yang tangan dan wajahnya membusuk, ada yang bola matanya lepas satu, bahkan ada yang kakinya tinggal satu. Mereka semua berkumpul menikmati pesta dengan tubuh tak lagi utuh. Sontak membuat Andi ketakutan. Ia berlari masuk ke dalam rumah Sekar. Tanpa pikir panjang, Andi masuk ke dalam kamar Sekar yang rupanya Bayu sudah terlelap seorang diri di atas ranjang. Buru-buru Andi membangunkan Bayu untuk lekas pergi dari dusun tersebut. Baik, bangun Bay, bangun, ucap Andi seraya menggoyang-goyangkan dengan Bayu. Bayu yang tengah asyik terlelap pun terpaksa membuka matanya dan berdecak kesal kepada Andi karena tidurnya terganggu. Apa sih, Dik? Ucap Bayu. Baik, cepat kita pergi dari sini, ajak Andi dengan wajah ketakutan. Kamu kenapa toh? Udah malam ini loh, ucap Bayu yang merasa bingung dengan Andi. Wes, jangan banyak tanya, nanti kamu tahu sendiri, ucap Andi sambil menarik paksa tangan Bayu. Mau tak mau, Bayu pun menurut saja. Mereka bergegas keluar dari rumah Sekar dan betapa terkejutnya Bayu saat melihat pemandangan dusun yang sebenarnya. Iki maksudnya piye? Tanya Bayu bingung dan wajahnya mulai menegang. Deso demit iki Bay, cerituk Andi. Bayu yang syok pun hanya terpaku dan melamun. Tarikan tangan Andi membuyarkan lamunan Bayu. Mereka pun berupaya mencari jalan untuk keluar dari dusun setan itu. Tiba-tiba seluruh pasang mata tertuju pada Bayu dan Andi dengan tatapan sinis. Bayu dan Andi yang sudah ketakutan setengah mati pun berusaha sekuat tenaga untuk tetap pergi. Mau kemana kalian? Sapa Sekar dengan suara datar dari arah belakang. Spontan Andi dan Bayu pun terdiam menoleh ke arah belakang. Mereka terdiam, bola mata mereka membelalak seketika saat melihat Sekar dengan balutan baju khas penari daerah. Namun wajah Sekar meleleh seperti wajah yang terkena lahar panas. Mas Bayu kan betah tinggal di sini. Ayo tinggal sama Sekar, ucap Sekar dengan lantang. Spontan Bayu menggeleng. Ia menarik tangan Andi untuk lari. Sekuat tenaga mereka berlari dan berhasil menemukan jalan setapak menuju tugu.
Akhirnya ketemu juga di jalan, ucap Andi dengan nafas tersengal-sengal. Yo, kita selamat di, ucap Bayu. Mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya. Namun saat menoleh ke arah belakang, rupanya mereka dikejar oleh warga dusun yang dipimpin oleh Sekar. Sontak membuat Andi dan Bayu berlari sekuat tenaga. Sampai di ambang tugu, tangan Bayu hampir saja ditarik oleh Sekar. Namun untungnya Andi lebih cepat menarik tubuh Bayu hingga mereka terjungkal ke tanah. Mas Bayu! Teriak Sekar dengan suara melengking. Dengan nafas yang masih tak beraturan, mereka terkulai lemas di tanah tepat di samping sepeda motor milik mereka. Namun tiba-tiba, tugu yang bertuliskan Dusun Legetang menghilang begitu saja dari pandangan mereka. Wah, benar deh, Dusun Demit iki. Celetuk Bayu dengan wajah yang masih basah karena keringat. Untung kita selamat, ucap Andi buru-buru. Mereka mendorong sepeda motornya dan menjauhi area tersebut. Namun, saat mereka berupaya menjauhi tempat tersebut, justru Andi dan Bayu terperosok di jalanan menurun hingga membuat mereka tak sadarkan diri. Pagi-pagi sekali, Pak Cipto pengembala kambing terkejut saat melihat dua pria yang tak sadarkan diri di area tersebut. Buru-buru, ia mendekat dan mencoba menyadarkan mereka. Mas, bangun mas, ucap Pak Cipto seraya menepuk-nepuk pipi Bayu dan juga Andi. Butuh waktu lama. Akhirnya Bayu dan Andi pun tersadar. Lalu mereka ditolong oleh Pak Cipto, kemudian dibawa ke pemukiman terdekat. Di situ Bayu dan juga Andi mendapat pertolongan medis dan yang lainnya. Hingga kini tubuh Bayu dan juga Andi sudah lebih baik dan bisa diajak berkomunikasi. Kalian sebenarnya dari mana? Tanya Pak Cipto. Kami dari Semarang, Pak, jawab Andi singkat. Sementara Bayu lebih banyak terdiam dan melamun. Andi berpikir mungkin Bayu masih shock dengan kejadian yang mereka alami, hingga Andi tak ambil pusing dengan keadaan Bayu. Terus kalian nyasar dan jatuh? Tanya Pak Cipto yang dibalas anggukan oleh Andi. Sebenarnya Pak, kami itu tadinya numpang di pemukiman warga Pak, ucap Andi. Spontan Pak Cipto mengerutkan alisnya petanda bingung. Pak Cipto merasa tak ada pemukiman di daerah tempat Andi dan Bayu terjatuh. Hanya desanya sajalah yang lebih dekat dari tempat tersebut dan tak ada desa lain. Kalian ketemu Dusun Demit? Tanya Pak Cipto dengan spontan. Andi yang mendengar ucapan Pak Cipto pun langsung mengangguk dan memberitahu dusun tersebut bertuliskan Dusun Legetang. Ya, dulu memang ada, tapi dusun itu sudah hilang dalam satu malam, tutur Pak Cipto. Pantas mereka berubah semua ya Pak, ucap Andi yang bergidik ngeri saat kembali mengingat kejadian tersebut. Pak Cipto pun menceritakan kejadian kelam di Dusun Legetang dulu. Dusun tersebut merupakan dusun yang sangat makmur karena panennya yang selalu berhasil dan membuat mereka tidak kekurangan sandang pangan. Dusun tersebut juga sering mengadakan acara pesta saat panen tiba. Dusun yang selalu melakukan maksiat seperti berjudi, berhubungan badan walaupun bukan pasangan suami istri, dan masih banyak lainnya, karena dilanda kenikmatan duniawi sampai hidup sesuka hati mereka dan melupakan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Satu malam, dusun tersebut seperti terkena azab. Dusun itu menghilang dalam satu malam, tertimpa longsoran gunung, mengubur mereka hidup-hidup tanpa ada satupun yang selamat, dan menjadi sejarah kelam tentang dusun tersebut. Andi mendengar kisah itu hanya tertegun. Pantas saja saat dirinya tertidur ia mendengar suara dentuman keras. Rupanya itu adalah suara dari gunung. Setelah kejadian tersebut, Andi dan Bayu memilih untuk kembali pulang ke Semarang dan menyewa mobil travel karena Andi masih tidak bisa jika harus membawa kendaraannya sendiri. Motor pun diangkut oleh mobil travel tersebut. Semenjak mereka ditemukan, entah mengapa, Bayu masih saja terdiam, melamun, tatapannya kosong. Bahkan diajak bicara dengan Andi pun, Bayu hanya terdiam.
Sesampainya di Semarang, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Andi menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya. Orang tuanya pun sempat bermimpi aneh tentang Andi dan selalu berupaya mendoakan Andi agar selamat dimanapun Andi berada. Sementara Bayu masih belum memberikan kabar setelah kepulangannya. "Kamu udah ngasih kabar sama temanmu, Di?" tanya Bu Suci pada Andi. "Oh iya, aku sampai lupa, Bu," ucap Andi seraya menepuk jidatnya. "Kabari dulu, siapa tahu mereka nunggu kabarmu," tutur Bu Suci yang dibalas sanggukan oleh Andi. Andi yang sempat melupakan ponselnya pun kini mencari ponsel di tasnya. Rupanya baterai ponsel itu habis. "Waduh, habis baterainya. Tak cas dulu deh," ucap Andi sembari mengisi daya ponsel. 10 menit berlalu, kini ponsel milik Andi sudah menyala. Buru-buru, Andi memberi kabar pada Bagas bahwa dirinya tak bisa datang ke acara pernikahan Bagas. Sementara itu, ia rupanya mendapatkan banyak pesan dari nomor Bayu yang rupanya si pengirim pesan adalah adik Bayu yang bernama Cynthia. Cynthia memberikan kabar bahwa Bayu baru saja meninggal dunia tadi pagi karena bundir. Andi yang membaca isi pesan tersebut spontan membelalakan mata dan terkejut. Ia tak menyangka Bayu nekat melakukan hal seperti itu. Ya Allah, Bayu, batin Andi tak menyangka. Buru-buru Andi bersiap ke rumah Bayu yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Sesampainya di rumah Bayu, benar saja ada bendera kuning di rumah Bayu dan banyak juga warga dan kerabat yang melayat. "Assalamualaikum," ucap Andi memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawab kerabat Bayu bersamaan. Andi pun dipersilakan untuk masuk dan melihat jenazah Bayu yang sedang didoakan. Dengan tangan gemetar dan mata yang sembab, Andi membuka jarik yang menutupi tubuh dan wajah Bayu. Saat dibuka, Andi benar-benar terpukul melihat Bayu yang sudah menjadi mayat dengan leher seperti bekas tali. "Kok bisa kamu begini, baik-baik?" batin Andi. Setelah proses pemakaman, Andi pun duduk bersama keluarga Bayu. Keluarga sempat menanyakan apa sebenarnya yang mereka alami karena setelah kepulangan mereka, Bayu berubah. Ditanya pun hanya diam saja. Dan tiba-tiba mereka menemukan Bayu dalam kondisi tubuh yang tergantung di dalam kamar. Andi pun di sini menceritakan tentang kejadian mistis yang mereka berdua alami, termasuk kejadian Bayu yang sudah bersenggama dengan Sekar. Namun Andi tak menyangka jika kejadian tersebut membuat Bayu sampai nekat bundir. Setelah menceritakan semua yang ia alami bersama Bayu, keluarga pun sudah paham akar permasalahannya dan mengikhlaskan kepergian Bayu. Kini Andi kembali ke rumahnya dengan perasaan menyesal karena kejadian tersebut membuat dia harus kehilangan sahabatnya, yakni Bayu, dengan kondisi tragis. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ngeri banget ya. Endingnya tragis banget nih. Gimana Bayu pada akhirnya harus bundir karena dia mungkin dia shock atau dia diikuti. Nah, di sini jadi pelajaran buat kita semua nih teman-teman nih. Jadi kalau memang dalam perjalanan itu, apalagi berdua seperti Bayu dan Andi begini, ya kalau biasanya ada salah satu yang waras, ada yang satu nggak waras nih. Ya entah karena gangguan atau apa, tapi harusnya di sini Andi bisa lebih peka lagi ketika mereka sudah kembali ke dunia nyata. Harusnya Andi menyampaikan hal-hal apa yang dia sampaikan di sana, dan harusnya di sini dia memberitahukan bahwa Bayu sudah pernah anuan ya sama Sekar. Jadi itu kan yang menyebabkan dia stres atau shock atau bagaimana. Wah, intinya ngeri banget ya. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini saya justru lebih tertarik sama kisah Desa Legetangnya ya. Kayaknya tragis banget. Itu benar-benar dalam 1 malam loh teman-teman. Abis itu
kalau nggak salah sekitar 351 total korban jiwanya. Wah, banyak banget ya, ngeri banget. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya buat Lia Maya. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, dan bisa juga dong di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.